Pemirsa, pekerja migran Indonesia menjadi penyumbang devisa terbesar kedua untuk negara setelah sektor migas. Tidak tanggung-tanggung, jumlah devisa dari pekerja migran tersebut jumlahnya mencapai 133 triliun rupiah di tahun 2022. Namun sayangnya kita masih saja sering melihat perlakuan tidak manusiawi yang dialami oleh para pahlawan devisa itu. Dengan sumbangsihnya yang sangat besar bagi negara, seharusnya pemerintah harus lebih serius untuk melindungi para pekerja migran tersebut. Jangan hanya mau menerima devisanya saja, tapi lepas tangan dan tutup mata ketika ada kasus yang menimpa para pekerja migran. Inilah yang akan kami sajikan dalam editorial malam hari ini, Nestapa Pahlawan Devisa. Bersama saya, Zakia Arfa. Nestapa Pahlawan Devisa. Bangsa Indonesia mencatat pekerja migran Indonesia atau PMI menyumbangkan devisa sebesar 9,71 miliar US dollar atau sekitar 133 triliun rupiah pada 2022. Jumlah remitansi tersebut naik 6,01% jika dibandingkan pada tahun sebelumnya yang sebanyak 9,16 miliar US dollar. Uang yang dihasilkan para pekerja migran ini tentu saja turut berkontribusi menggerakkan roda perekonomian nasional. Itu sebabnya mereka kerap disanjung sebagai pahlawan devisa. Ironisnya, perlindungan terhadap para pekerja ini belumlah memadai. Kita sering mendengar perlakuan yang tidak manusiawi dialami para pekerja ini, baik oleh majikan yang memperkerjakan mereka ataupun pihak penyalur, bahkan tak jarang yang berujung kematian. Sepanjang 2022, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI menerima 1.987 pengaduan dari para pekerja migran Indonesia. Malaysia termasuk satu dari 5 negara penempatan dengan pengaduan tertinggi, yaitu 451 pengaduan, belum dari negara lainnya seperti Hong Kong dan Arab Saudi. Dalam kunjungannya ke Malaysia belum lama ini, Presiden Joko Widodo juga membahas persoalan para pekerja migran ini dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Dalam pertemuan itu, ia mengapresiasi komitmen pemerintah Malaysia yang berjanji untuk melindungi pekerja migran Indonesia dan memberikan perlakuan hukum yang adil bagi mereka. Komitmen Malaysia ini tentu sangat kita hargai dan berharap benar-benar terrealisasi di lapangan. Namun, langkah terpenting yang semestinya dilakukan pemerintah adalah membenahi persoalan di dalam negeri, terutama terkait penyediaan lapangan kerja. Mereka, para pekerja yang nekat merantau ke negeri orang ini, umumnya dipicu kebutuhan hidup lantaran minimnya lapangan kerja yang tersedia, terutama di daerah asal mereka. Pembangunan di desa semestinya juga diarahkan untuk penyerapan tenaga kerja bagi warganya, sehingga mereka tidak lari ke kota atau bahkan terpaksa pergi ke negeri orang, baik lantaran kebutuhan maupun karena bujuk rayu dan iming-iming para calon. Untuk melindungi para calon pekerja migran ini, pemerintah pun mesti aktif. Apalagi banyak kasus penipuan, kekerasan, dan penganiayaan yang dialami para pekerja ini, mulai dari proses rekrutmen hingga pemberangkatan. Ditreskrimsus Polda Metro Jaya bahkan mengungkap kasus dugaan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO dengan modus menyalurkan calon pekerja migran Indonesia ke Arab Saudi. Kasus perdagangan orang dengan modus pengiriman tenaga kerja semacam ini bukan kali pertama terjadi. Apa yang dialami pekerja migran Indonesia di Laos dan Myanmar, seperti yang ramai diberitakan belum lama ini, juga merupakan korban modus semacam ini. Pemerintah tentu tidak bisa berdalih mereka sebagai pekerja ilegal. Justru disitulah tugas negara melalui Kementerian Tenaga Kerja dan institusi terkait lainnya untuk memfasilitasi dan membimbing para calon tenaga kerja yang umumnya dari desa ini agar tidak mudah ditipu. Begitu juga perlindungan terhadap mereka yang sudah terlanjur berada di luar negeri. Jangan hanya mau menerima devisanya, tapi lepas tangan dan tutup mata ketika ada kasus yang menimpa para pekerja ini. Jika ingin betul-betul serius mau melindungi para pekerja migran, sikat sindikat penyalur tenaga kerja ilegal ini, termasuk
jika ada oknum-oknum di lembaga pemerintahan yang terlibat. Langkah yang tidak kalah penting lainnya, ya tentu saja penciptaan lapangan kerja yang seluas-luasnya bagi anak bangsa, sehingga mereka tidak mengejar hujan emas di negeri orang. Nestapa pahlawan devisa itulah yang menjadi tema dalam editorial malam hari ini dan kami akan membahasnya bersama anggota Dewan Redaksi Media Group Gaudensius Suhardi. Selamat malam Bang Goden. Selamat malam Jaga. Ironis Bang Goden, pekerja migran Indonesia dilabeli sebagai pahlawan devisa. Tetapi kita lihat perlakuannya jauh sekali terhadap perlakuan seorang pahlawan begitu Bang Goden. Nah ini sudah terjadi puluhan tahun bahkan lebih mungkin seperti itu ya dan masih saja terus terjadi. Apa sebenarnya yang salah ini Bang Goden? Ya tentu salah kelola ya. Salah kelola? Yang salah itu tuh pemerintah. Di mana salah kelolanya nih Bang? Apa yang salah dalam tata kelola migran ini Bang? Salah kelola itu kan karena pengiriman tenaga kerja migran itu ke luar negeri itu tidak mengikuti tata cara yang sebenarnya. Tidak mengikuti jalur resmi. Yang paling banyak itu kan jalur-jalur tidak resmi. Dan sebagian besar di antara mereka itu adalah perdagangan manusia. Kita tahu bahwa perdagangan manusia itu adalah pelanggaran harkat dan martabat manusia yang paling biadab di zaman modern. Ya. Karena manusia itu dianggap barang itu kan kalau nggak dipakai dibuang ya. Kira-kira seperti itulah nasib pekerja migran yang dalam kapasitasnya diperdagangkan di luar negeri. Oke, sungguh ironis. Jadi tata kelola itu yang salah. Apa sebenarnya akar masalah dalam tata kelola itu sendiri, Bang Goden? Ya kalau akar masalah persoalan pekerja migran itu kan cuma dua ya. Yang pertama itu ada daya tolak, ada daya tarik. Daya tarik itu dari luar negeri biasanya diceritakan oleh orang-orang sekampung yang baru pulang dari luar negeri itu yang diceritakan itu tentang kemewahan. Yang enak-enaknya aja yang begitu enak ya. Walaupun yang menceritakan itu mengalami yang tidak buruk-buruk juga di luar negeri. Demi menarik orang lain bisa berangkat ke luar negeri, terpaksa diceritakan yang enak-enaknya. Yang kedua tentu saja daya tolak di dalam negeri. Di dalam negeri itu sangat sedikit pembukaan lapangan pekerjaan sehingga orang lebih didorong untuk keluar dari daerahnya sampai jauh ke luar negeri. Baik. Karena itu perlu ada pembenahan secara menyeluruh sih. Kita lihat Bang Goden, kita juga punya data begitu terkait dengan berapa sebenarnya jumlah pengangguran di Indonesia sendiri. Kita akan lihat memang ini yang menjadi salah satu permasalahan atau akar permasalahan karena memang kurangnya pekerjaan atau lapangan pekerjaan di Indonesia. Jadi total penduduk usia kerja di dalam negeri ada sebanyak 211,59 juta orang. Dan ini hingga saat ini memang untuk jumlah masyarakat yang bekerja hanya 146,62 juta. Ini berarti juga salah satunya adalah karena kurangnya ketersediaan lapangan kerja. Ini bagaimana seharusnya pemerintah memberi solusi ini? Ini kan juga bukan hal yang baru begitu Bang. Dan juga ini selalu yang menjadi apalagi terutama dalam pemilu-pemilu. Ini selalu yang kemudian jadi bahan kampanye akan membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya begitu. Tapi sampai saat ini kita lihat jumlah pengangguran juga masih banyak di sini. Pemimpin atau calon pemimpin itu kan mendekati rakyat, menawarkan gagasan itu sekali dalam 5 tahun ya. Pada saat pemilu itu yang pertama. Yang kedua, angka-angka statistik tentang jumlah pekerja dan pengangguran itu tentu lebih banyak yang bekerja. Tetapi jangan lupa di dalam yang bekerja itu banyak sekali pengangguran terselubung ya. Nah, mereka yang menjadi pengangguran terselubung ini juga menjadi faktor pendorong untuk mereka ke luar negeri. Memang ironis sih, karena itu janganlah hanya menjadi tema kampanye tentang perlindungan tenaga kerja migran ini, tetapi betul-betul harus dimulai dari desa, karena faktor utama kan di desa ya. Betul. Dan banyak calo-calo yang bermain di desa, dan berdasarkan hasil penelitian Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat pada 2022 itu, salah satu rekomendasinya ialah calo-calo yang aparat gitu. Jadi terlalu banyak aparat yang bermain di desa. Dan itu akan berkorelasi dengan temuan yang dilakukan oleh Kementerian
Menko Polhukam, itu ada korelasinya. Oke, baik. Ternyata sosialisasi dan edukasi juga ini masih kurang terkait dengan pengiriman tenaga kerja atau pekerja migran Indonesia ke luar negeri, begitu ya, Bang? Betul sekali, karena mereka itu kan kita anggap sebagai pahlawan ya. Iya. Dan menghasilkan devisa yang terbuai dengan besar. kata pahlawan ya, terbuai dengan kata pahlawan, sehingga mereka itu tersanjung. Padahal perlindungannya itu minim sekali. Betul. Kita lihat juga penghasilan devisa dari pekerja migran Indonesia untuk Indonesia begitu, Bang. Ini cukup besar. Kita akan lihat juga ini datanya, Bang. Tadi sempat juga dikatakan di awal sekitar 133 triliun. Dan angka ini juga bertambah. Kita akan lihat bersama-sama grafiknya begitu. Data yang kami dapatkan memang setiap tahunnya ini selalu bertambah. Memang sempat saat pandemi itu menurun, tetapi kalau kita lihat di tahun 2022 ini meningkat menjadi 133 triliun rupiah. Angka yang dihasilkan atau devisa untuk yang dihasilkan oleh pekerja migran untuk negara begitu, Bang. Ini ironi sekali, tadi seperti yang Bang Goden bilang sudah cukup terlena dengan label pahlawan begitu, Bang Goden. Harus dipilah ya. Ada pekerja migran yang lewat jalur resmi, yang kalau balik ke Indonesia itu malah dipersulit di bandara. Banyak sekali calon di bandara itu kan, itu yang pertama. Yang kedua yang lebih tragis itu, banyak sekali pekerja migran yang lewat jalur ilegal, yang perginya bernyawa, pulangnya lewat peti mati. Dan itu banyak sekali di daerah-daerah, terutama di daerah NTT. Saat ini saja sekitar 59 peti mati itu masih tersimpan di lemari es di salah satu rumah sakit di Kuala Lumpur. Begitu banyaknya orang-orang, terutama dari daerah, khususnya dari NTT, karena NTT itu kan jalurnya dari Flores, mereka masuknya ke Manado, dari Manado itu ke Batam, dari Batam itu baru masuk ke Malaysia gitu. Okay. Nah, jalur ini sudah diketahui dari lama gitu. Tetapi kemauan untuk mengatasinya itu sangat sulit. Mengapa sulit? Ya lagi-lagi saya mengutip penelitian Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat itu, karena di sana itu ada permainan antara calo dan aparat. Gitu. Oke. Jadi kemauan ini yang menjadi tanda tanya. Sebenarnya pemerintah mau tidak mengetaskan permasalahan ini begitu. Jangan sampai kemudian oknum-oknum yang terlibat juga sebenarnya aparat-aparat juga, orang-orang itu juga begitu ya. Jauh lebih bagus cawe-cawenya di mengatasi persoalan pekerja migran ini daripada politik gitu. Oke, jadi cawe-cawenya jangan di politik. Coba dilihat dulu, masih banyak pekerjaan lain yang harus diselesaikan begitu ya, Bang Goden. Nanti kita akan bahas kembali karena ada fakta ironis lagi, Bang Goden, karena dikatakan bahwa sehari paling tidak ada 2 pekerja migran yang kemudian meninggal dunia. Kita akan saksikan dan kita akan bedah usai jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami di Editorial Malam. Ada 3.377 mereka yang sakit dengan berbagai kategori tadi ya. Depresi ringan, depresi berat, bahkan hilang ingatan, cacat secara fisik. Kemudian 1.937 mereka yang kembali ke Indonesia sudah dalam keadaan meninggal. Kita menerima peti jenazah berarti rata-rata 2 peti jenazah per hari. Selama kurun waktu 3 tahun. Nah, 90% dari yang dideportasi atau ya peti jenazah dan yang sakit, ini adalah mereka yang nama-namanya tidak terdata dalam Sisco BP2MI. Sistem ya komputerisasi yang kita miliki, pendataan bagi para pekerja yang dinyatakan resmi. Nah, sehingga mereka dikategorikan unprocedural, mereka masuk dalam kategori yang diberangkatkan secara ilegal. Dan kami meyakini, boleh dong kami meyakini 80% dari angka tersebut adalah mereka yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Itu tadi pernyataannya, Bang, 1.900 lebih pulang dalam kondisi meninggal dunia. Jadi kalau di rata-rata 1 hari pekerja migran Indonesia itu yang meninggal 2 hari. Belum lagi yang tadi dikatakan depresi ringan, depresi berat, cacat, dan lain-lain. Sungguh ironis. Nah, kalau kita melihat dari sisi hukum, pengawasan dan penegakan hukumnya, Bang Goden, di negara penerima ini juga belum
mampu untuk melindungi pekerja migran Indonesia dari pelanggaran perjanjian kerja atau tindakan kriminal. Bagaimana seharusnya langkah yang ditempuh oleh pemerintah Indonesia terkait untuk melindungi nyawa dari pekerja migran ini sendiri? Ya, saya hanya mau menyoroti bahwa otoritas yang terkait dengan ketenaga kerjaan di Indonesia itu lebih banyak mengeluhnya, lebih banyak menuding bahwa 80% itu adalah ilegal. Problemnya, legal atau ilegal, pertama-tama harus dikatakan bahwa mereka itu warga negara Indonesia. Nah, mengapa mereka pergi ke luar negeri? Karena tidak mendapatkan pekerjaan di dalam negeri. Itu artinya tugas pemerintah mestinya pertama-tama itu menjamin warga negaranya mendapatkan pekerjaan, karena mendapatkan pekerjaan itu adalah hak asasi manusia yang juga tercantum secara jelas di dalam konstitusi. Tapi yang paling penting bahwa pemerintah gagal mengatasi percaloan tenaga kerja di desa-desa. Karena rekrutmen paling banyak itu kan di desa, bukan di kota. Modusnya seperti apa biasanya, Bang? Ya banyak sekali calo-calo itu berkeliaran di desa, tetapi aparat desanya malah bekerja sama gitu dengan calo-calonya. Oke. Nah, sekarang payung hukum seperti apa sebenarnya yang ideal untuk bisa melindungi mereka terkait ilegal atau legal? Ini kan juga masalah dari pemerintah sendiri, bagaimana kemudian bisa menumpaskan terkait dengan pengiriman tenaga migran yang ilegal ini. Tetapi untuk payung hukum, untuk perlindungan dari pekerja migran ini sendiri, bagaimana, Bang, seharusnya? Tentu ada undang-undang perlindungan tenaga kerja di dalam negeri ya. Tetapi itu kan tidak bisa menjangkau jauh sampai ke luar negeri. Tetapi yang paling penting itu pemerintah Indonesia harus menjalin kerjasama dengan pemerintah di daerah tujuan pengiriman tenaga kerja untuk menjamin hak tenaga kerja Indonesia. Tetapi itu kan berbicara terkait dengan tenaga kerja yang dikirim secara legal. Tadi dikatakan bahwa 80% tenaga kerja Indonesia yang menyumbang 133 triliun itu, sebagian besar itu adalah tenaga kerja ilegal. Itu yang tidak mendapatkan perlindungan. Mestinya bukan soal pengirimannya legal atau ilegal, tetapi bagaimana perlindungan negara ketika ada warga negaranya di luar negeri. Jadi yang paling utama itu, setiap warga negara itu harus terlindungi sesuai dengan pembukaan konstitusi kita. Jadi negara itu melindungi segenap warga negara dimanapun dia berada, bukan cuma warga negara di dalam negeri. Di dalam negeri saya tidak terlindungi, apalagi di luar negeri. Jadi, tapi lucu juga ya, Bang ya, statusnya ilegal, tetapi penerimaannya tetap diterima oleh negara sebagai devisa begitu ya? Ya justru itu, makanya untuk membuai mereka itu disebut pahlawan kan. Nah, karena terbuai dengan kata pahlawan itu, sama lah misalnya dengan guru itu kan pahlawan tanpa tanda jasa ya. Dan suka-suka negara memperlakukan guru. Begitu juga dengan pekerja migran Indonesia, suka-suka ya tidak dilindungi, sehingga disebutnya sebagai pahlawan. Gitu. Jadi memang ironis sekali sebutan pahlawan ini tidak kemudian memberikan banyak keuntungan bagi pekerja migran itu sendiri. Apalagi ya, betul sekali, Jack, ya. Di daerah, terutama di daerah timur, ya, daerah NTT, NTB itu banyak sekali tenaga kerja legal atau ilegal yang perginya bernyawa, pulangnya itu hanya nama. Dan sekarang itu hampir setiap hari itu pengiriman peti jenazah ke NTT. Ini kan mestinya selain pemerintah pusat, pemerintah daerah juga harus berperan gitu untuk mengatasi persoalan pekerja migran ini. Oke, kita akan lihat juga nanti Bang Godan dan juga pemirsa bagaimana komentar dari netizen terkait dari penanganan dari pekerja migran Indonesia sendiri ini. Apakah pemerintah memang sudah all out, sudah nilai cukup baik atau tidak? Kita akan saksikan usai jeda pariwara berikut ini. Pemirsa tetap bersama kami di Editorial Malam. Lihat hasil polling yang dilakukan oleh Metro TV di Twitter @metro_TV. Sudah seriuskah pemerintah untuk mencegah perdagangan orang dan melindungi pekerja migran? Kita lihat 91% mengatakan belum serius. Hanya 9% yang menyatakan sudah serius. Ini angka yang
cukup besar, tidak main-main Bang Goden. 91% menyatakan pemerintah belum serius untuk mencegah perdagangan orang. Tadi kita sudah membahas banyak sekali permasalahannya, mulai dari percaloan begitu ya Bang, ya, kurangnya ketersediaan lapangan pekerjaan dan lain-lain. Kalau begitu apa yang menjadi PR pemerintah prioritas awal begitu untuk bisa menyelesaikan permasalahan ini Bang Ya, Goden? angka 91% itu tidak mengagetkan sih. Karena 2 peti mati kembali ke Indonesia setiap hari itu memperlihatkan memang tidak serius. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Pemerintah itu sudah menguncurkan dana desa begitu besar sekali. Percaloan itu ada di desa. Mau tidak mau yang harus dilakukan itu adalah pendampingan terhadap desa untuk membuka lapangan pekerjaan. Itu yang belum. Jangan semua dana desa itu dipakai untuk infrastruktur, tidak untuk membuka lapangan pekerjaan. Itu yang pertama. Yang kedua, desa itu juga diberi kewenangan untuk membuka usaha desa. Nah, ini yang perlu ditingkatkan sehingga orang tidak perlu harus sampai ke luar negeri gitu. Memang sih hujan emas di negeri orang itu selalu menjadi daya tarik dan selalu disebut hujan batu di dalam negeri. Mestinya hujan batu atau hujan emas di dalam negeri, tugas pemerintah itu membukakan lapangan pekerjaan. Itu yang selama ini diabaikan oleh negara. Oke, kalau TPPO-nya sendiri tindak pidana perdagangan orangnya seperti apa Bang Ya, Goden? tadi saya katakan tindak pidana perdagangan orang itu pelanggaran hak asasi yang paling biadab di era modern. Karena manusia itu dianggap sebagai barang, diperdagangkan, ketika tidak laku, dibuang untuk mencemarkan harkat dan martabat manusia. Itu yang paling pertama. Yang kedua, mengapa itu terjadi? Tadi saya mengutip laporan dari Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat. Itu terjadi karena keterlibatan aparat. Jadi kita mengatakannya itu bukan pagar makan tanaman lagi, pagar yang makan orang gitu. Jadi aparat makan orang gitu. Nah, ini yang mesti diatasi secara menyeluruh, mulai dengan menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Kesejahteraan itu jangan hanya dinikmati segelintir orang. Baik Bang Goden. Dan balik lagi tadi seperti yang Bang Goden katakan, kemauannya ini ada atau tidak pemerintah untuk mengentaskan permasalahan Dan ini. kemauan itu hanya muncul setiap kampanye pemilu. Jangan hanya pada saat kampanye saja. Bang Goden, terima kasih banyak sudah bergabung pada malam hari ini. Dan pemirsa, demikianlah editorial malam hari ini. Anda bisa mengikuti editorial malam dari hari Senin hingga Jumat setiap pekannya. Saya Zakia Arfan pamit undur diri, sampai jumpa.